上你 everyday， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Nona Ma, silakan diminum. Aku benar-benar sangat berterima kasih ya. Kalau bukan Anda yang membantu untuk menjelaskan semuanya, tentunya masalah ini tidak akan selesai. Direktur Chow, kau tidak perlu sungkan. Sebenarnya selama produk yang kalian hasilkan baik, itulah yang terpenting. Perusahaan kami sudah membuat pernyataan. Tidak peduli berapa proyek yang kalian terima, selama kualitasnya bisa terjaga itu sudah cukup. Oh iya ya, tentu saja. Sebenarnya Yachun perusahaan kami selalu ada iklan baru. Kalau kalian bisa menandatangani kontrak dalam jangka panjang dengan perusahaan kami, menurutmu apakah masih perlu kerjasama dengan perusahaan lain? Tidak lagi. Kami juga sangat berharap bisa menandatangani kontrak kerjasama jangka panjang, Nona. Kalau begitu, video iklan kita ini harus dijaga kualitasnya. Tenang saja, Nona. Sama sekali tidak masalah. Kalau kau bilang seperti itu, maka aku bisa tenang. Mari, silakan diminum. Untuk apa kau berdiam diri seperti ini, ha? Berjemur matahari untuk diet. Kau ini sinting ya? Sinar mataharinya tadi masih ada. Apa sebenarnya maumu? Iya, menunggumu. Menungguku? Iya, aku ingin berterima kasih padamu. Dengar-dengar, ada yang menjelaskan semuanya pada perusahaanmu tentang masalah perusahaan kami. Kau hebat sekali. Dan aku langsung sangat kagum padamu. Seperti air yang sedang mengalir, terus-menerus tanpa berhenti. Setiap hari banyak bicara seperti ini, apa kau tidak merasa haus? Aku terlahir dengan air liur yang berlebihan. Pintar sekali bicaramu. Sebenarnya ada apa? Berterima kasih. Aku sungguh ingin berterima kasih padamu dan mengajakmu nonton. Mengajakku nonton? Iya. Dengar-dengar kau sangat suka nonton. Kau mengajakku nonton, apa aku boleh memilih filmnya yang akan ditonton? Tentu saja boleh. Kau pilih saja mau nonton apa. Ya, baiklah. Ayo pergi. Ayo. Bikin kaget saja. Kau ini sudah gila ya? Kenapa? Apa yang angkat suaramu? Apa yang kau lakukan? Menakutkan. Tidak bisa ditonton. Coba lihat itu. Coba lihat itu. Lihat itu, sudah keluar. Apa yang Sudah keluar? Aduh, Aku takut. Aku tidak bisa lihat. Untuk apa memukulku? Duduk baik-baik. Film apa sih?
Kau lihat saja. Cepat, Aku lihat. tidak mau. Aku takut. Tertawa apa? Apanya yang lucu? Kau baik-baik saja kan? Sini aku bantu. Ayo. Ya sudah, gandeng lagi. Tidak ayo. usah. Kenapa kau bisa suka nonton film seperti itu? Iya, aku memang suka film horor. Saat sendirian di rumah, apa kau juga nonton film horor? Tentu saja. Saat sendirian di rumah aku menunggu sampai langit sudah gelap dan sangat hening. Matikan lampunya dan pasang speaker. Wah, Apa-apaan kau ini? apa kau tidak merasa tadi itu bagus? Bukankah itu jadi cari masalah? Kenapa jadi mencari masalah? Apa kau tidak merasa nonton film seperti itu menyenangkan? Kau ini aneh. Aku beritahu ya. Aku jadi sangat ingat saat kau ketakutan dan meringkuk seperti bola. Mirip sekali dengan anak ayam. Apa kau pernah melihat anak ayam? Kau tidak punya hati ya? Memukul anak ayam seperti itu. Lagi pula kau bisa perumpamaan tidak? Kenapa jadi anak ayam? Setiap orang pasti takut. Takut akan ketinggian, takut ular, takut darah, takut apa saja. Oh ya, memangnya kau tidak takut apa-apa? Iya. Sekarang, aku sudah tahu yang kau takuti. Tetapi kau tidak tahu apa yang kutakuti. Hei, kau jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau sampai didengar orang, mau taruh di mana wajahku? Uang tutup mulutku itu mahal sekali harganya. Cari masalah ya? Operasi tutup mulut dengan kami gratis. Oh, langsung tutup saja ya. Kalau begitu aku langsung jadi hantu setiap hari bergentayangan di jendela kamarmu. Hai. Kau bisa tidak jangan bahas film tadi lagi? Terlalu mengerikan. Setelah nonton film horor, kenapa kau jalannya jadi cepat begini? Kenapa? Kenapa kau berubah ya? Rekan-rekan semua, iklan pemotretan Yachun telah berjalan lancar dan sudah lolos. Klien kita sangat puas. Dan di iklan video selanjutnya aku harap kalian akan terus berjuang dan terus meningkatkan kualitas lagi. Jadi atau tidaknya kerjasama jangka panjang dengan perusahaan besar ini ditentukan oleh iklan video ini. Maka itu, aku mohon pada kalian untuk kerjasamanya. Iklan kita kali ini adalah produk sunscreen. Maka itu syutingnya nanti pasti di pantai. Xiaohe, apa kau sudah menghubungi pihak pantainya? Semuanya sudah oke. Oke. Direktur Van, videografernya belum ditentukan. Apa perlu kau ingatkan? Tangci, Ya, hasil pemotretannya kemarin sangat bagus. Apa kau bisa pakai video kamera? oh tidak masalah. Selama berhubungan dengan kamera, semuanya bisa aku pakai. Lihatlah, aku sudah sangat yakin. Sudah beres kan? Hah? Dan hemat. Jadi sudah beres semuanya ya, Tangci. Kau jadi videographer di iklan video ini. Iya. Modelnya tetap pakai Cho Chun saja ya. Lo Cheng, kau koordinator ya. Dan aku minta segera berangkat ke pantai. Lonier, kau lanjutkan kerjamu ya. Dan awasi lokasi syutingnya. Ingat ya, urus yang seharusnya diurus saja. Dan jangan mengurus yang tidak-tidak. Hah? Oke, kalau begitu rapat selesai. Oh ya, sutradara Van, mohon bantuan dan kerja kerasnya ya. Hal kecil, tenang saja. Terima kasih ya. Iya. Fancy, sini. Hah? Hasil 3 hari 2 malam tidak tidur. Konsep iklannya sudah kuganti. Iya, aku tahu. Lihatlah. Iya, aku tahu. Hai, lihat Tunggu dulu. Bukankah kau seharusnya jadi koordinator mereka? Aku mau konfirmasi saja. Tadi saat bagi tugas, sepertinya ada satu orang yang tertinggal. Siapa? Pengawas kita, Nona Ma. Kenapa? Dia pergi dengan kita juga kan? Tentu saja pergi. Dia sendiri yang bilang akan mengawasi syuting setiap hari. Kok ajaklah dia bergabung? Berarti dia menginap di pantai juga kan? Memangnya bisa menginap di mana? Pengaturannya bagus. Bagus sekali. Bukannya kau sangat benci padanya? Untuk apa kau tahu dia menginap di mana? Oh, begini. Aku belakangan ini sudah menyentuh... Menyentuh apa? kunci untuk menaklukkannya. Tunggu sebentar. Beberapa hari ini kau terus-terusan kencan dengannya kan? Setiap hari aku banyak kerjaan. Mana ada waktu kencan dengannya? Lalu kenapa ada yang melihat kalian berdua di satu mobil kemarin malam? Hah? Dia yang suruh. Dia kan yang suruh aku mengantarnya setiap hari. Mau Iya. tidak mau. Iya benar. Tapi hotelnya kan di timur. Kenapa kalian mengarah ke barat? Kenapa bisa begitu? Kalau
Aku tidak kencan dengannya, tidak mengenalnya lebih dalam. Bagaimana aku bisa menemukan kunci untuk menaklukkannya? Dia panik. Kenapa teriak-teriak? Kenapa jadi tidak stabil? Kau ini juga jangan panik. Kalian berdua kalau jadi juga, kami pasti akan sangat senang. Dua masalah besar akan terselesaikan. Iya memang, lagi pula kalian berdua memang cocok sekali, ya kan? Iya. Mereka berdua itu ular berbisa, pasangan yang sangat cocok, ya kan? Benar sekali. Kenapa ular berbisa? Siapa yang ular berbisa? Hah? Lagi pula, kau ini orang yang tidak jelas. Bukankah kau yang menyuruhku? Berhadapan dengannya setiap hari. Kau yang menyuruhnya kan? Iya benar. Hah? Bukannya berterima kasih, kau malah meledekku. Ada ya orang begini? Ada ya sahabat seperti ini? Iya, terima kasih, terima kasih. Begini saja, demi keuntungan perusahaan kita, kau hadapi Mali sekuat tenagamu. Silakan. Tenang saja. Ketua tenang saja. Serahkan Mali padaku. Pasti akan kuselesaikan misi dengan baik. Laksanakan. Hah. Saya sudah pergi. Aku pergi ya. Kembali ke urusan kita berdua Tidak. lagi. Masalah ini jangan bahas di sini ya. Ini akan aku lihat di rumah nanti. Sekarang aku tidak percaya pada siapapun. Kecuali kau. Kak Jia, Ya? kau bawa apa saja? Kenapa banyak sekali? Besok kau berangkat kan? Aku belikan sedikit barang untukmu. Ini barang apa? Aku sudah punya semua kok. Memangnya kau punya apa lagi? Selain kursi lipat dan sunscreen, hah? Aku beritahu ya, di sana itu kan sangat berbeda dengan di sini. Di sana itu pantai, dan pertama kau harus bawa lebih banyak baju. Dan di sana kan banyak nyamuk, aku belikan toner. Juga ada cairan anti nyamuk. Untuk jaga-jaga, biar tidak digigit nyamuk. Oh ya, ini ada termos hangat. Di sana kan cuacanya sangat panas. Isilah dengan sup kacang hijau agar suhu tubuhmu tidak terlalu panas. Ya, itu sangat bagus. Oh ya, ada beberapa buah yang kau suka. Dan juga makanan kecil. Oke. Terima kasih Kak Jia. Kau perhatian sekali. Oh ya, di sana nanti kalau ada apa-apa, kau bilang saja ke Raunian. Dan kalau ada yang menindasmu, bilang saja pada Tapai Hua. Kalau benar-benar gawat, telepon aku. Oke, tenang saja. Ulang tahun kemarin belum kita rayakan dengan baik ya. Aku sudah bilang Tapai Hua. Setelah iklan ini selesai, maka kita akan rayakan bersama. Jangan, tidak usah. Hari itu masalah sakit tante jadi hampir terganggu karena aku. Aku merasa sangat tidak enak sampai sekarang. Itu bukan salahmu. Itu salah kau sendiri karena tidak lihat HP. Aku lihat dulu ya. Cuacun, Tangja, Direktur O di sini juga. Mau apa kemari? Deterjenku habis, jadi aku mau pinjam Cuacun. tunggu sebentar ya. Iya. Ini ambil saja, aku masih ada yang baru. Terima kasih ya. Di lantai bawah kan ada minimarket. Kenapa tidak beli deterjen sendiri saja? Masa yang murah begini saja harus minta juga? Kau ini benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa, bawa dan pakailah. Ya, terima kasih. Dah. Iya. Saat kau sendirian dia sering datang mengganggumu. Tidak kok. Aku beritahu ya, kalau dia mengganggumu, kau harus lapor padaku. Coba saja lihat orang itu. Sorot matanya mencurigakan sekali. Tidak seperti orang baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Tidak apa-apa kok. Ayo, Iya. bereskan semuanya. Baiklah, aku pergi dulu ya. Baiklah, dah Kak Cie. Dadah. Oh, Direktur O, ini punyamu. tim videografer sudah berangkat. Sore ini sudah sampai, besok sudah mulai syuting. Oke. Iya. Cece, Kau ini mengagetkan saja. urusan itu sudah aku selesaikan. Kau ini bicara apa? Bagaimana kau berterima kasih padaku? Urusan yang mana? Urusan penghargaan itu. Iya, aku serius. Lagi pula, kau memang pilihan orang-orang. Kau ini bicara serius ya? Hah? Bahagia itu datangnya terlalu tiba-tiba. Kau harus tetap tenang. Siapkan naskah pidatomu. Tidak usah disiapkan. Sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Boleh juga.
Hanya perlu buka mulut saja. Suamiku, kau hebat sekali. Nanti malam pulang lebih awal ya. Aku akan masak enak dan beri hadiah sebotol cola untukmu. Sampai jumpa nanti malam. Muah. Kau ini kenapa? Ada apa sampai bisa senang begini? Suamiku memang bukan orang biasa. Dia memenangkan penghargaan di lomba iklan tahunan. Sungguh? Iya, tentu saja. Tentu saja, Direktur O itu memang hebat. Aku, Chiang Chuer, mana mungkin punya suami yang biasa-biasa saja. Oh ya, Chuer. Kau dan suamimu sampai sekarang belum mempublikasikan pernikahan kalian kan? Aku merasa kalian bisa pakai kesempatan itu untuk mempublikasikan hubungan kalian. Aku yakin pasti akan mengguncang semuanya. Dan kau malam itu akan jadi wanita yang paling bahagia. Dengan begitu, mertuamu juga tidak akan bisa mengabaikan situasi itu. Dan setelah itu kalian bisa mengurus pesta pernikahan kalian dengan lancar. Apa bisa seperti itu? Tentu saja bisa. Ditambah lagi sangat romantis. Dulu, suamiku juga melamarku di depan semua orang pada saat menerima beasiswa. Saat itu, semua pandangan tertuju kepadaku. Rasanya sangat menyenangkan. Sampai-sampai aku seperti tidak sadarkan diri saat pulang dan bertemu orang tuanya. Mendengar ceritamu ini aku jadi ikut senang. Dan juga, ini juga bisa untuk menguji dia apakah dia memang tulus kepadamu. Kau pikir saja, kalau dia sungguh cinta padamu, dia pasti tidak takut orang lain tahu bahwa dia sudah menikah. Tapi, kalau ternyata dia menyembunyikan bahwa dia sudah menikah, itu artinya dia memang punya niat untuk mencari-cari dan bermain-main dengan bebas. Masuk akal. Akan kulakukan. Istriku, aku pakai yang ini cocok tidak? Tampan. Suamiku seperti Beckham di dunia iklan. Harus tampan. Aku lebih muda 2 tahun daripada Mamacang. Memecahkan rekor orang yang termuda yang menerima penghargaan ini. Pelan-pelan. Iya. Bersihkan semua debu-debunya. Oh. Ayo, jangan begitu. Sini. Hah? Sudah beres kan? Apa kau sudah siapkan pidatonya itu? Tentu saja sudah. Sudah kusiapkan sejak 20 tahun yang lalu. Coba bacakan biar aku dengar. Untuk selanjutnya dipersilakan Tuan Au Saucia untuk menyampaikan pidatonya. Pertama-tama, aku berterima kasih pada bosku, Chow Fan, yang telah memberiku kesempatan. Terima kasih juga pada timku, itu Xiao He, Lau Nie, Tapai Hua. Berhenti. Kenapa? Pidatomu membosankan sekali. Biasanya artis Hollywood saat naik ke panggung dan pidato saat menerima penghargaan itu terdengar sangat menarik. Aku ajarkan ya. Hidup ini ibarat sebuah kapal kecil. Impian adalah layar dari kapal kecil itu. Pertama-tama saya mau berterima kasih pada ayah dan ibuku, pada 7 tanteku dan pada 8 omku. Yang paling penting, aku mau berterima kasih pada istriku, Nyonya Chiang Chuer, yang setiap hari telah membantuku mencuci pakaian dalam dan kaos kakiku. Karena itulah aku punya kehidupan yang baik. Memalukan sekali. Malah bahas soal pakaian dalam dan kaos kaki. Pada awalnya terdengar sangat menarik. Kalau mau bicaranya begini, hidup ini ibarat sebuah kapal kecil. Impian adalah layar dari kapal kecil itu. Terima kasih pada istriku yang telah peduli dan mendukungku selama ini. Tanpa dirinya, penghargaan ini tidak akan pernah ada untukku. Suamiku, besok aku boleh ikut tidak? Kau tidak usah ikut. Mereka tidak menyediakan kursi VIP untukmu. Tidak apa-apa, aku duduk di kursi belakang saja. Tidak apa-apa kok. Ya sudah. Nanti aku minta surat undangan untukmu. Nanti jangan lupa ya, saat pidato sebut namaku. Harus tunjuk ke arahku. Nanti akan ada sorot cahaya mengarah padamu. Layarnya akan berhenti beberapa detik di wajahmu. Wajahku nanti akan penuh dengan senyuman bahagia. Kemudian kau berlutut dengan satu kaki di lantai dan berteriak keras, Chiang Chuer, menikahlah denganku. Kau ini gila. Aku kesana menerima penghargaan atau sedang melamarmu. Biasanya kalau artis besar kan sering seperti itu. Ayo, coba dulu sekali. Chiang Chuer, menikahlah denganku. Sana, cuci pakaian dalam dan kaos kaki. Selamat malam semuanya. Kepada semua. Kemarin aku sudah bilang padanya. Oh ya? Berarti nanti Direktur O akan menyebut namamu. Iya.
Cuer, kau pasti bahagia sekali. Nanti semua mata akan memandang dan tertuju kepadamu. Oh, aku gugup sekali. Untuk apa gugup? Kau nanti cukup tersenyum saja, kemudian lambaikan tanganmu seperti ini. Oh iya, sudah mulai. Baiklah, mari kita sambut pemenang iklan kreatif terbaik tahun 2012, Tuan Oh Seo-cheon. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, mari kita persilahkan tamu kehormatan kita, Ketua Asosiasi Periklanan, Pak Wang dan Pak Chang, untuk menyerahkan penghargaan. Silakan Tuan Seo-cheon, sepatah dua patah katanya. Pertama-tama, aku mau berterima kasih pada bosku, Chow Fan, yang sudah memberikan waktu yang cukup sampai aku bisa meraih penghargaan hari ini. Ini aku ajarkan. Oh iya. Kemudian, aku juga mau Anak itu berterima kasih kepada orang yang sudah membantunya. berkat mereka, aku bisa Anak bekerja itu dengan memang baik. bukan tipe orang yang kacang lupa Dan karena kulitnya. mereka lah, aku bisa berdiri di sini sekarang. Yang terakhir, terima kasih pada ayah dan ibuku. Kalianlah yang telah memberikan aku semangat. Maka aku bisa punya prestasi seperti Anak hari ini. kita, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kenapa tidak menyebut Cuer? Selamat untuk Tuan Seo-cheon. Tersembunyi. Pernikahan tersembunyi. Oh, mungkin dia terlalu bersemangat dan gugup jadi dia lupa. Jangan berpikir terlalu jauh ya. Dia terlalu gugup. Orang sebanyak ini aku juga pasti sangat gugup. Selanjutnya, mari kita sambut pemenang produser terbaik tahun 2012, Chang Honan. Silakan naik ke atas panggung. Silakan Tuan Chang. Sekarang dipersilahkan untuk tamu kehormatan kita, Ketua Asosiasi Periklanan, Pak Wang dan Pak Chang untuk menyerahkan penghargaan. Aku dan ayahmu sedang nonton Oh Seo-cheon yang menerima penghargaan. Aku mau tanya, kenapa dia berterima kasih ini dan itu panjang sekali, tetapi dia tidak menyebut namamu? Kami kan sedang pernikahan tersembunyi. Dia mau sebut aku atau tidak terserah saja. Kak Cie, Ya, tadi aku sudah melihatmu di TV menerima penghargaan, sangat tampan. tampan saja. Tidak pakai sangat. Baiklah, sudah dulu ya. Istriku, jangan marah. Kau pasti sengaja kan? Aku tidak sengaja. Aku sudah berumur. Ini pertama kalinya aku naik panggung dan menerima penghargaan. Saat di atas tadi, otakku kosong sampai lupa padamu. Jangan menangis. Sudahlah, jangan menangis. Kau pasti tidak mau publikasikan hubungan kita. Bukan. Aku benar-benar lupa. Waktu itu pikiranku benar-benar kosong. Kau kira aku tidak tahu isi otakmu itu? Sekarang kau semakin hebat. Kau rasa rugi sekali kalau hanya bersama denganku kan, seorang Chiang Chuer. Jadi kau mau cari yang lain lagi. Sama sekali bukan begitu. Aku bersumpah padamu atas apapun. Aku sama sekali tidak berpikir begitu. Kau mau bebas kan? Aku sekarang juga single. Kalau di luar, lihat siapa yang lebih bebas nanti. Sudahlah istriku, kau jangan marah-marah. Aku yang salah. Aku bukan istrimu. Bawa pialamu itu. Dan pergi pada kebebasanmu. Bagaimana, deal saja ya? Chang, kalau begitu aku rugi. Kita kan sudah kenal sangat lama, kita sama-sama teman. Nah ya sudah, kalau begitu deal ya. Minum airnya dulu. Tidak usah, nanti lewat telepon saja ya. Oke, aku tidak antar ya, hati-hati. Hati-hati ya. Kau sedang apa sih? Kenapa ada tamu laki-laki di sini? Namanya bisnis, orang seperti apa juga pasti ada. Dia itu siapa? Kenapa sorot matanya seperti itu? Mungkin dia tidak tahu aku sudah menikah. Kalau sudah tahu tidak mungkin seperti itu. Dia itu hanya pemasok barang, jangan dibawa ke hati. Cepat berbaikanlah kalian. Aku tidak masukkan ke hati.
Aku juga tidak separah itu. Apa maksudnya ini? Ada urusan apa? Kalau tidak ada langsung pergi saja, aku sibuk. Bukan. Chuar, aku datang untuk minta maaf padamu. Tapi Direktur Oh, kemarin kau memang sedikit berlebihan. Kau sudah sebutkan semua orang, yang terlewat hanya Chuar. Ya memang pantas kalau kita merasa kau itu sengaja. Sungguh, itu bukan disengaja. Aku kemarin gugup sekali sampai lupa. Saat turun panggung, aku baru teringat. Setelah itu aku mau naik lagi, tapi ternyata tidak bisa lagi. Begini saja, kau punya Weibo kan? Ada? Ya sudah, hari ini kau sudah datang bawa bunga kan? Sekarang cobalah berfoto dirimu dengan posisi berlutut kepada Chuar. Kemudian kau post di Weibo. Tunjukkan pada dunia kalau kau suaminya Chuar. Jangan kasih ide buruk ke dia. Pria berlutut itu sangat memalukan. Jadi yang lebih berharga itu harga dirimu atau istrimu? Tidak usah berlutut. Asalkan dia bersedia post foto bersamaku dengan bunga itu di Weibo-nya, itu sudah cukup. Tidak hanya post, harus tag Chuar juga. Ya sudah. Kita foto berdua. Chuar, ayo. Ayo, kita foto. Ayo, foto dulu ya. 1, 2, 3. Oh, tertutup bunga. Kita foto sekali lagi ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Kau sedang apa? Kenapa bergerak seperti itu? Terlalu senang. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ayo, satu lagi. Ayo. Jangan bergerak lagi ya. 1, 2, 3. Hei, sang pemenang iklan kreatif terbaik, ada perintah apa? Sudahlah. Kau sudah lihat postinganku di Weibo? Kami seharian sangat sibuk di sini. Kaki kami hampir putus. Mana mungkin ada waktu? Memangnya kenapa? Hah? Chocun sibuk juga. Omong kosong. Lihat saja perannya. Apa mungkin dia tidak sibuk? Sibuknya luar biasa. Aku beritahu ya. Setelah kau melihat postinganku, jangan di-repost. Memangnya post apa? Kalau kau tidak bilang, mungkin aku tidak lihat. Kalau kau bilang, aku sudah pasti lihat. Orang ini ya. Iya. Apa sih? Itu, aku bawakan bunga untuk Chang Chuar, kemudian diposting sebagai permintaan maafku. Lah, memangnya kenapa tidak boleh dilihat dan di-repost lagi? Harga diri laki-laki. Memangnya kau tidak punya sama sekali? Siapa yang bilang tidak punya harga diri? Ayolah, jujur. Alasannya pasti bukan itu. Hei, kalau kau tidak jujur, aku langsung buat grup dan minta semua orang untuk repost. Kau percaya tidak? Oke. Aku beritahu. Sekarang ini, aku hanya tidak mau terlalu banyak orang tahu kalau aku sudah menikah. Kau punya pendirian tidak sih? Dulu ingin cepat-cepat publikasikan. Sekarang malah menyembunyikannya. Kau ini karena sudah terkenal, jadi punya selingkuhan ya? Selingkuhan apa? Kalaupun mau punya selingkuhan, mana mungkin secepat ini. Untuk saat ini ada beberapa hal yang masih kupikirkan. Oke. Kau berpikirlah baik-baik dulu. Aku bisa jamin. Aku pasti tidak akan repost. Tapi aku tidak bisa jamin Chovan dan Siohe ya. Mereka semua itu sibuk. Tidak sepertimu yang selalu santai. Siapa yang santai? Lihat ke sini, aku santai atau tidak? Sudah. Asalkan kau janji tidak merepost saja. Tunggu saja malam nanti. Akan aku hapus postingan itu. Aku beritahu ya. Kau ini semakin terkenal, semakin banyak pikirannya. Soce, kau pikirkanlah baik-baik ya. Iya. Sudah ya. Apa yang aku lakukan? Kenapa lagi? Chuar, ibu masih mau tanya. Kenapa Osochia kemarin berterima kasih dari timur sampai barat tapi tidak menyebut namamu? Aku kan sudah bilang dia gugup sampai lupa. Keluarganya itu masih tidak mau mengakuimu sebagai menantu ya? Apa hubungannya hal ini dengan keluarga dia? Kalau ibu di sana dan ditonton oleh banyak orang di bawah panggung, apa ibu tidak gugup? Sudahlah. Dia itu kan sangat pintar bicara. Dalam situasi apapun mulutnya akan tetap lancar. Gugup apanya?
Pasti dia itu sengaja ya? Walaupun dia memang sengaja, itu semua juga sudah terjadi. Acara itu disiarkan langsung, semua sudah selesai dan terlambat untuk dibahas. Tidak bisa begitu. Kalau seperti itu semua belum selesai. Kau kan sudah menikah lebih dari setengah tahun. Nama, posisi, jabatan, semuanya tidak ada. Mana bisa begitu? Dia sudah minta maaf padaku. Hari ini dia membawakanku bunga. Dia menyuruhku pegang bunganya, terus foto bersama dan dipost di Weibo. Memangnya itu berguna? Tentu saja berguna. Sekarang ini era informasi. Di Weibo ini informasi tersebar sangat-sangat cepat, Bu. Ditambah lagi, Oh Shao-che termasuk orang terkenal yang punya banyak fans. Kalau dia sudah post di situ, itu sama saja seperti menyebarkan pada semua orang yang ada di situ. Aku tidak mengerti mainan internet tingkat tinggi. Pokoknya selama dia mengakuimu di depan banyak orang, itu sudah cukup tulus padamu. Sangat tulus, Bu. Ibu tenang saja. Ya sudahlah kalau begitu. Tidak ada lagi, sudah ya? Cuar. Pagi, Pak. Ya. Hei, Lau Jiang. Ya, Pang Jian Tui. Kuo mencarimu. Ada apa? Malam ini dia mau traktir. Jangkau traktiran? Iya. Aku tidak ikut. Kenapa? Sejak dia mulai ikut berbisnis, dia terus-terusan membahas uang dan uang saja. Sekarang di matanya hanya ada uang. Sangat berbeda dengan dulu saat latihan militer. Kau pergi bukan demi dia. Kita semua berkumpul bersama, tidak ada maksud lain, ya? Lihat nanti kalau ada waktu. Datanglah malam ini, aku tunggu. Saudara-saudara, ayo makan dan minum sepuasnya. Aku yang bayar. Tenang saja, ayo bersulah. Bersulah. Ayo. Lawang, sekarang bisnis jual belimu semakin besar ya? Belum apa-apa. Belum apa-apa. Hanya beberapa gedung. Wah, hanya beberapa gedung saja dan belum apa-apa. Kok ini sekarang pasti mengaku miskin, iya kan? Itu hanya sedikit, sudah, ayo makan. Pak Ketua, kenapa menonton itu? Ayo dimakan makanannya. Lihat, itu menentu. Silakan Tuan Shao-che. Yang meraih penghargaan dan pidato itu menantumu. Dia itu pengetahuannya luas, mencari uang dengan otaknya sendiri. Hebat ya. Kuncinya itu, dia adalah orang media dan orang berbudaya. Pak Ketua, seleramu memang bagus. Itu bukan selera ketua kita, tapi selera putri ketua kita yang bagus. Xiang. Putrimu ini kapan menikahnya? Kali ini kau salah besar ya. Bagaimanapun juga kita ini kan dulu satu tim. Putrimu menikah juga tetap harus bilang ke kita ya kan? Iya. Surat nikahnya sudah diurus, tinggal pestanya saja. Ketua, kalau begitu menantu atau bukan masih belum pasti ya? Kau kurang pengetahuan. Itu namanya pernikahan tersembunyi yang sedang tren itu. Mengurus surat nikah tapi tidak buat pesta, namanya trendy. Ini namanya menikah tapi tidak mau ada yang tahu. Itu berarti terlalu memalukan untuk dibahas. Jangan dibahas lagi. Sudah. Ayo kita bersulah lagi. Ayo, silakan. Ayo, kita minum. Ayo, tambah lagi minum. Ayo, silakan makan lagi. Ayo. Sudahlah, jangan menggandeng aku terus. Aku baik-baik saja. Tidak, kau ini sudah berumur dan baru saja dioperasi, tetap saja membahayakan tubuhmu. Iya, tapi aku baik-baik saja. Hai. Nyonya Chow, sudah lebih baik. Iya, sudah mendingan. Selamat ya, anak kalian menang penghargaan. Kau juga nonton TV ya? Putriku yang nonton, aku ikut saja. Putriku kan juga belajar desain iklan. Anakmu yang menjadi idolanya. Idola apanya? Kata putriku, Shao-che kemarin posting fotonya memberikan bunga pada wanita. Dia pacar anakmu ya? Iya, dia pacarnya. Menantu kami. Begitu. Pak putriku bilang pacarnya cantik sekali. Oh ya? Dia beruntung sekali ya. Aku masih ada urusan. Aku jalan dulu ya. Iya, sampai jumpa. Nanti kita berbicara lagi. Hati-hati ya. Hei, kau tahu tidak?
Tadi Paman Lo tanya pada ayah, kalian berdua sudah punya surat nikah, kapan pestanya? Coba pikir perasaan ayah. Mau taruh di mana wajah ayah ini? Ayah bilang saja padanya, kita masih perlu memikirkannya baik-baik. Kenapa begitu? Ini semua kau yang bermasalah atau Sioje yang bermasalah? Sama-sama bermasalah. Kalau ada masalah, selesaikanlah. Setelah selesai, segeralah buat pesta pernikahannya. Kau tahu tidak, ayah hampir jadi bahan olok-olok di kantor tadi. Kenapa mereka mengejek ayah? Mereka bilang, anakmu sudah menikah setengah tahun lebih, sampai sekarang masih belum berstatus. Padahal, bukan anak kandung mereka sendiri. Kalau diejek ya sudah ejek saja. Kami ini kan belum selesai memoles. Kalau sudah selesai pasti akan urus pestanya. Siapa juga yang tidak mau menikah. Aduh anakku, kalian berdua masih mau memoles apa lagi? Sudah setengah tahun lamanya. Mobil saja mungkin sudah selesai dipoles. Begini saja, kau minta Sioje segeralah pesan gedung dan urus pernikahannya. Ini tidak bisa ditunda terus. Kalau ditunda terus, tidak akan bermanfaat bagi semuanya. Ayah, manusia itu bukan mobil, bukan sesuatu yang bisa dipoles dengan cepat dan mudah. Kami pasti akan memikirkannya dengan cepat. Ayah beritahu padamu, hal ini segeralah buat sampai ada tanggalnya. Ini perintah. Siap, Pak. Baik, Pak Chiang. Sudah dulu ya. Oke. Aku tidak mengerti. Sangat tidak mengerti. Kenapa kau tidak menerimanya? Oh, kau tidak suka karena dia adalah pendatang. Hal ini masalah buku penduduk luar kota. Memang salah satunya dia itu kan buka toko itu, toko baju dalam. Orangnya tidak punya sopan santun, tidak pintar bicara dan sedikit kampungan. Dan yang paling utama, tidak punya pendidikan. Anak kita walaupun tidak jenius, tidaknya dia sudah lulus kuliah, ya kan? Kau ini melihat orang dari luarnya. Untuk apa pendidikan? Bisa diapakan? Ditaruh di jidat? Kenapa buka toko baju dalam? Yang penting dia menghasilkan uang dengan usahanya dan halal. Dan bisa mengurus dirinya sendiri. Iya. Awas ya, jangan bilang tidak punya sopan santun. Kau ini orangnya terlalu banyak maunya, terlalu tinggi. Merasa dia itu kampungan. Kau tidak kampungan, tidak kampungan. Coba saja kau sendiri. Kau pikir wanita seperti itu mudah? Apa kau bisa menghidupi dirimu sendiri? Dengar, Cuor memang pendidikannya tidak tinggi. Tapi aku rasa dia itu pekerja keras, benar kan? Dia buka toko itu. Setiap bulan bisa bantu anak kita bayar kreditan rumah. Tapi anak kita tidak pernah bilang mau publikasikan dan buat pesta pernikahan mereka. Iya benar. Tapi begini saja, kau telepon mereka. Suruh mereka pulang ke sini untuk makan malam bersama. Nanti aku akan tanya pada mereka, mau urus atau mau bagaimana. Ya. Ayo, kita telepon. Ayo telepon, ayo. Ya kau saja yang telepon, susah sekali. Halo, Ibu? Pulang makan di rumah. Malam ini aku ada urusan, ada masalah apa? Ada urusan apa? Hah? Ibu ini masih ibumu kan? Ibu sudah keluar rumah sakit lama. Tapi sejak ibu pulang, kau tidak pernah pulang ke rumah. Ibu, tentu saja aku pernah pulang. Apa maksudmu? Apa itu namanya pulang? Apa itu namanya sudah pulang ke rumah? Kursi belum panas, kau sudah pergi. Hah? Cepat pulang ya. Ada hal penting yang mau ibu bahas. Oke. Baiklah yang mulia. Istriku, kenapa hari ini hanya sendirian? Beberapa hari lalu saat ibumu sakit, Popo selalu jaga toko sendirian. 2 hari ini aku biarkan dia istirahat. Kenapa kau harus hapus Weibo yang aku posting itu? Kau sangat tidak tulus begitu. Untuk apa aku simpan? Tidak tulus bagaimana? Oh Sioje, apa kau merasa dirimu itu sangat pintar dan orang lain semuanya itu bodoh? Bagus kalau kau sendiri bisa sadar.
Niat dari hatimu yang terdalam itu, Aku tidak bilang apa-apa bukan berarti aku tidak tahu. Memang sebenarnya kau ini tahu apa? Kalau memang tuduhanmu itu ada buktinya, sejak lama aku sudah mati. Ibu minta kita berdua pulang dan makan di rumah. Untuk apa? Katanya ada yang mau dibahas dengan kita. Ya sudah. Alasan kami meminta kalian pulang untuk menanyakan kapan kalian akan mengurus urusan pernikahan. Urusan pernikahan? Iya benar. Kalian sudah bersama sekitar setengah tahun kan? Masih ada 9 hari lagi. Iya, aku kan sudah bilang sekitar setengah tahunan. Masih kurang 9 hari lagi. Iya, kan aku sudah bilang sekitar setengah tahunan. Kok ini kenapa? Kita juga sudah bertemu dengan orang tua Cuer kan? Sekarang kami mau tanya, kalian berdua kapan mau mengurus hal itu? Bukannya diskusi kalian kemarin itu tidak berjalan dengan baik? Diskusi kami tidak berjalan dengan baik juga adalah urusan kami. Pernikahan itu urusan kalian berdua. Ayah, bagaimana pendapatmu? Sudah, jangan tanyakan pada ayahmu. Sudah, kalian sendiri bagaimana? Kami kapan saja bisa. Kapan saja itu kapan? Iya benar, kapan saja itu maksudnya apa? Kapan apanya? Mau awal tahun, akhir tahun? Kok akan tentukan waktu dan tanggal yang pasti? Banyak sekali yang harus diurus. Belakangan ini tidak ada waktu. Urusan ini bukan kau yang siapkan, tapi ibu dan ayahmu yang menyiapkannya. Cuer, kau bisa bantu ibu kan? Iya. Tidak masalah kan? Tidak masalah, Bu. Itu, aku masih banyak urusan. Nanti aku tentukan sendiri saja. Ya sudah, tentukan saja. Ya? Lihat dirimu itu, sebentar bilang sibuk, sebentar bilang mau menentukan. Apa sih maumu? Sebenarnya apa maksudmu, Saucie? Aku rasa kau itu sepertinya terlalu panik sendiri. Anak kita kan sudah bilang sedang sibuk. Lagi pula anak muda zaman sekarang mau mengurus pernikahan mereka sendiri. Kau terlalu khawatir saja. Lalu Cuer, kau bagaimana? Aku tidak berpikir apa-apa. Aku mendengarkan Saucie saja. Mau kapan menikah atau tidak menikah, aku ikut saja. Mau publikasikan atau tidak publikasikan, aku juga akan ikut saja. Pokoknya, bumi akan tetap terus berputar.你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。只
醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找美。